Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan kanal Pendopo Madura. Kali ini saya berada di kedai Sabar Sejati di Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Seperti biasa, kali ini saya masih tetap ditemani dengan sahabat karib saya, yaitu Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3 Kecamatan Pasongsongan. Perbincangan kali ini kita akan membedah atau menelaah tentang study tour yang beberapa dua pekan terakhir itu ada kecelakaan yang menewaskan banyak siswa. Dari beberapa kecelakaan tersebut, kita akan memperbincangkan tentang study tour yang berakibat fatal dengan meninggalnya banyak siswa. Jadi kita akan langsung memintai komentarnya kepada Bapak Agus Sugianto, karena beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3. Paling tidak di sekolah Bapak Agus ini tentu akan melaksanakan pisah kenang atau study tour atau gimana. Kita tanyakan bagaimana Pak Agus tanggapan Bapak Agus terhadap kecelakaan maut yang 2 pekan terakhir ini mengakibatkan banyak korban dari para pelajar. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang kedua kepada kanal YouTube Pendopo Madura. Ya. Itu selalu terdepan di dalam menelaah, yaitu menjadikan topik perbincangan Ya. sesuatu yang trending, baik dalam lingkup kecil maupun dalam skala luas. Iya. Kemarin guru tugas dalam skup kecil yaitu Madura. Ya. Kemudian juga Kelontong dalam skup nasional. Ya. Kemudian juga membahas tentang pendidikan karakter moral yang mengalami kemerosotan. Kali ini berhubung Tapi saya potong sebentar dulu. Dengan podcast yang kemarin tentang pendidikan karakter bagi peserta didik, terutama di sekolah dasar, karena podcast tersebut akhirnya Bapak Agus ini insya Allah kalau nggak ada halangan, insya Allah hari Sabtu Pak Agus ya akan menjadi narasumber di RRI Sumeneb Pak Agus. Ya betul. Jadi podcast kemarin setelah saya unggah di status WA saya, iya. jadi teman penyiar RRI jadi sangat tertarik dengan apa yang saya angkat. Iya. Makanya Sabtu insya Allah kalau tidak ada halangan jam 10 pagi bagus ya. 10 pagi akan ada dialog interaktif lah tentang beberapa perlunya mendidik murid tentang karakter sejak usia dini. Iya. Alhamdulillah, jadi ketika sudah masuk di RRI karena cukup penyiarannya lebih luas lagi, dan ini juga menjadi sarana wadah perjuangan kami berdua untuk melestarikan budaya itu intinya, dan juga menjadi kanal bagi kami untuk menyuarakan hal-hal yang sekiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Betul. Termasuk pendidikan karakter nantinya. Jadi kembali pada karena trending topik yaitu tentang study tour yang kecelakaan kemarin, walaupun kejadiannya sudah sekitar setengah bulan, kalau nggak setengah bulan 1 bulan yang lalu. Iya. Jadi berhubung sekarang ini sudah pas akhir dari rangkaian pembelajaran kelas 6,
Memang banyak beberapa lembaga sekolah yang melakukan studi tour, tapi dengan kejadian barusan bahkan ada himbauan dari pemerintah daerah setempat, dinas pendidikan daerah setempat, agar kegiatan tersebut dikaji ulang atau dipertimbangkan. Jadi kembali pada permasalahan topiknya, bahwa memang kalau kita larikan kepada takdir, bahwa malang tak dapat dicegah, untung tak dapat diraih juga. Jadi semuanya sudah suratan takdir, sudah apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang serangkaian sesuatu yang mutlak kita terima. Termasuk kejadian yang menimpa bis kemarin, beberapa bis yang di daerah. Ya, kejadian, mungkin ada kejadian lainnya juga yang menimbulkan korban jiwa yang notabene adalah para generasi masa depan. Jadi dari kalangan pelajar bagus ya. Dari kalangan pelajar, sehingga kemudian menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pro dan kontra dari berbagai masyarakat. Ada yang pro juga, ada yang kontra juga, sehingga juga menimbulkan polemik. Nah, untuk menyikapi hal tersebut perlu kiranya kita harus bijak, harus arif, karena kita harus melihat hal tersebut dari berbagai perspektif. Melihat tersebut dari berbagai perspektif. Jadi jangan sampai ada komentar-komentar. Mungkin saya sebenarnya juga seorang kepala sekolah dan juga seorang pendidik yang sampai memojokkan. Dengan mengatakan bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahan. Ada beberapa hal yang sangat menyinggung beberapa insan pendidik dalam hal ini, bahwa dikatakan bahwa studi tour adalah kemauan gurunya mengambil untung di situ, mengambil haji mumpung di situ, nggak mau bayar, mau gratisan dan sebagainya. Jadi ini tentunya akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, saya katakan tidak tertutup kemungkinan, tapi kecil jika di persentase, ya tidak seberapa lah. Karena apa? Karena ketika sekolah melakukan serangkaian kegiatan, pasti sudah melalui prosedur. Yang pertama, rembuk dengan komite sekolah. Yang pertama. Yang kedua, kemudian setelah dapat lampu hijau, dapat persetujuan dari komite sekolah, tentunya pihak sekolah juga mengumpulkan para wali murid atas apa rencana yang telah atau yang akan dilakukan. Misalnya rencana studi tour. Nah, wali murid di situ tentunya dikumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan otomatis yang berlaku adalah suara terbanyak. Jadi ketika mayoritas wali murid menghendaki atau setuju atas program tersebut, maka tidak mau yang tidak setuju juga ikut setuju. Nah, kemudian ada juga yang pihak sekolah menyampaikan surat izin orang tua, bahwa pada dasarnya orang tua sudah tidak keberatan dengan semacam pernyataan. Surat pernyataan izin orang tua, bahwa orang tua mengizinkan muridnya melakukan kegiatan sekolah tersebut. Ada juga yang melakukan seperti itu. Nah, jadi bukan langsung digebiak uya bahwa kesalahan langsung ditimpakan kepada pihak sekolah. Jadi karena sekolah manapun saja tidak menghendaki kejadian seperti tersebut, masa tega melihat muridnya, pelajarnya. Sang sopir juga tidak mungkin juga menghendaki kejadian tersebut. Mungkin ada hal-hal yang di luar kendali dari si sopir sendiri. Misalnya berkenaan dengan remblong dan sebagainya, di luar kendali si sopir tadi, sehingga menyebabkan
terjadinya kecelakaan tersebut. Dikatakan juga guru aji mumpung, pihak sekolah aji mumpung, tidak selamanya seperti itu. Karena biasanya si guru itu juga ikut membayar. Betul. Misalnya tiap anak dibebankan berapa ongkosnya, maka pihak sekolah biasanya juga nalangin atau bayarin guru yang bersangkutan. Walaupun terkadang juga ada bonus, entah satu orang Satu orang fee, biasanya, betul. ya itu satu orang dibebaskan, dalam satu mobil satu orang dibebaskan sebagai bonus karena pihak sekolah telah menggunakan angkutan tersebut. Jadi kalau dikatakan menggunakan aji mumpung, ya kurang kurang sepatutnya lah, kurang layak lah. Nah, tapi juga sebenarnya ada satu yang dikritisi. Jadi sebenarnya kurang pantas lah, kurang enak lah jika dikatakan studi tour. Studi itu kan belajar. Jadi intinya melakukan rekreasi sambil belajar. Biasanya kalau studi tour itu yang objek-objek wisata yang disinggahi yang dapat menambah sana pengetahuan. Iya. Misalnya pergi ke misalnya pergi ke museum. Di sana kita mendapatkan pengetahuan tentang keperbatalaan. Misalnya pergi ke candi-candi, biasanya juga raja-raja, ke teropong bintang, teleskop itu kita tahu di situ. Biasanya pergi ke kebun binatang, pergi ke percetakan koran-koran besar dan sebagainya, pabrik tekstil dan sebagainya, biasanya itu. Jadi rekreasi katakanlah sambil kita belajar. Tapi ada kalanya ketika studi tour tersebut studinya itu sangat kecil, jadi fokus pada rekreasinya. Jadi saya tidak menafikan hal tersebut. Saya tidak menafikan. Misalnya pada skup lokal misalnya sekolah studi tour katanya. Ternyata studinya cuma ke waterpark sebenarnya. Berenang. Ke TSI berenang. Iya. Jadi gimana lagi dinamakan studi? Lebih baik kasih nama rekreasi gitu aja. Tanpa embel-embel studi, langsung rekreasi. Gitu aja, lebih jujur, lebih elegan mengatakan apa adanya. Dan juga terkadang juga murid dan zamannya sudah berubah. Murid terkadang diajak studi ke tempat-tempat tertentu yang untuk menimba pengetahuan itu biasanya jarang suka. Iya. Mungkin karena jenuh dengan berkutat selama 6 tahun di penghujung kelas, maunya dia refresh sehingga banyak memilih rekreasi ke tempat-tempat pariwisata. Jadi itu pihak sekolah sebenarnya sudah mengarahkan studi tour ke ini. Tapi ternyata kadang-kadang murid juga enggan, wali murid juga enggan. Akhirnya wali murid juga karena anak saya Pak udah 6 tahun, bagaimana kalau ini rekreasi saja gini. Akhirnya dicapailah kesepakatan ke tempat-tempat dharma wisata atau tempat-tempat pariwisata. Walaupun di sana juga sebenarnya ada pembelajaran yang dapat kita petik di tempat-tempat wisata. Iya. Banyak kan, misalnya ketika pergi ke Bali yang notabene banyak turisnya, kita sudah bisa mengasah kemampuan berbahasa Inggris. Nah, tentang guyupnya orang Bali kita sudah jadi tahu tentang toleransi di daerah Bali, tahu adat budaya Bali. Jadi sebenarnya juga sudah include. Jadi sambil berrekreasi kita juga sambil studi gitu. Jadi ini kecelakaan yang memang di luar kehendak kita. Jadi saya harap kita bisa bijak melihat kejadian barusan. Jadi jangan sampai menyalahkan hingga menyakiti
beberapa insan pendidikan yang memang benar-benar bersungguh-sungguh dalam mendidik siswa dan tidak menginginkan kejadian tersebut terjadi Iya. sebenarnya. Jadi itu Di Pasongsokan sendiri menurut Bapak Agus kan sebentar lagi ada peserta didik itu dari sekolah dasar akan melakukan semacam perpisahan. Di sekolah Bapak Agus sendiri apa juga dilaksanakan study tour semacam itu atau gimana, Pak? sebelum kepemimpinan saya, Iya, yaitu ya saya kan tahun sebelum iya. 2022, ya, jadi dari 21 ke atas itu biasanya sekolah kami Iya. itu melaksanakan rekreasi itulah. Biasanya objek wisata yang sering jadi langganan tiap tahun adalah BBL, Wahana Bahari Lamongan. Di situ para siswa-siswi kami kelas 6 khususnya studi ke sana Iya, atau iya, iya. rekreasi ke sana. Bahkan juga banyak sekolah-sekolah di Kecamatan Pasongsoman Pasongsokan, juga iya. melakukan rekreasi atau studi tour ke sana juga ke Wahana Bahari Lamongan. Iya, iya, Karena iya. di sana memang wahananya sangat bagus. Itu pembelajaran bagus ya. Pembelajaran juga bagus juga kan. Tuh. Tapi kemudian setelah saya memimpin sekolah SDN Panongan 3 tahun Iya, iya. 2022 kemarin, maka pelaksanaan studi tour tersebut saya ganti dengan pementasan. Iya, iya, kreativitas anak-anaknya. Pementasan walaupun pada awalnya memang berat karena mendapat beberapa ya tantangan-tantangan lah. Iya, 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 Jadi, iya, iya. karena sudah terbiasa melakukan studi Study, tour, rekreasi gitu ya. rekreasi. Jadi untuk diajak pementasan agak berat. Tapi setelah setelah diyakinkan komunikasi baik, akhirnya Memberikan pengertian pengertian kepada wali tentang murid dan tentang peserta bahaya yang ditimbulkan ketika melakukan perjalanan perjalanan. dan siapa yang bertanggung jawab jika ada apa-apa ketika sedang melakukan perjalanan tersebut. Iya, Jadi iya. beban seorang kepala sekolah di situ dipertanggungjawabkan. Jadi akhirnya studi tour tersebut rencana rekreasi tersebut diganti dengan pementasan ajang kreativitas siswa. Itu Sudah 2 tahun Pak Gus ya? dari tahun 22 Berarti 23. Walaupun terkadang juga ada setelah selentingan ya. pementasan biasanya anak-anak kelas 6 itu minta Pak, Pak, Pak bagaimana Pak kita Rekreasi gitu rekreasi ya. di tempat lokal-lokal saja, jangan sampai tempat jauh, ya. ke Lamongan dan sebagainya. Jadi kemudian ya kami biasanya memanggil wali murid Tetap juga. memanggil bagus ya. Iya, tetap koordinasi dengan wali murid. Karena bagaimanapun yang membayar sumbangan itu kan bukan siswa sendiri. Iya. Jadi itu ayah dan ibunya. Jadi kami berembuk, Putri Putra Sampian Bu ini mau melakukan rekreasi tapi dekat misalnya ke Asta Tinggi, ke museum, ke waterpark, jadi ke objek wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Tidak jauh-jauh banget jauh, lagi. tidak jauh-jauh banget dan tidak ditekan, jadi tidak harus ikut. Jadi jika jika wali muridnya tidak tidak mengizinkan putranya untuk ikut rekreasi ya sudah, tidak ada masalah. Nah tapi sebelum pelaksanaan biasanya saya membuat surat pernyataan bahwa orang tua mengizinkan putra putrinya ikut rekreasi, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka tidak akan melakukan tindakan apa-apa. Karena sudah sepengetahuan dan ada komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi diberikan surat pernyataan, kemudian keesokan harinya dikirimkan, dan jika ada yang tidak ikut tidak ada masalah. Apa ada juga wali murid ketika peserta didik itu melakukan rekreasi ada yang ikut, karena mungkin menjaga anaknya takut kenapa gitu.
bisa Ada dia ya. ada juga yang seperti itu. Atau mungkin punya penyakit apa sehingga orang tuanya bisa langsung mengatasi Ah, gitu ya. ya jadi tidak tertutup. Jadi tapi alhamdulillah di sekolah saya kemarin tidak ada yang seperti itu. Jadi intinya Alhamdulillah ya. intinya sudah percaya penuh kepada pihak sekolah, percaya penuh kepada wali kelas 6 Iya. dalam dalam menjaga dan membersamai Iya. jadi putra putrinya. Tapi yang ikut juga biasanya tidak satu guru, jadi bisa antara 1 sampai 3 orang guru Iya, 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 karena iya. untuk menjaga sampai 25 Iya, 20 kalau terlalu satu banyak orang guru juga ya. terlalu banyak juga jadi tidak maksimal. Jadi saya akan mendelegasikan beberapa orang guru untuk menjaga siswa-siswi yang melakukan rekreasi tersebut. Iya, iya. Dan di dalam perjalanan saya pantau terus, saya tanya terus sampai di mana gitu kan. Iya, 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 iya. Itulah bentuk tanggung jawab dari seorang kepala sekolah Iya. agar sesuatu yang tidak kita kendari tidak terjadi. Paling tidak dalam kepemimpinan Bapak Agus Sugianto selama menjadi kepala sekolah SDN Bonongan 3 tetap mengutamakan ajang kreativitas Pak Gus ya, karena yang tadi bahwa ada keinginan dari anak-anak yang mau rekreasi gitu ya. Jadi serap aspirasi juga Pak Gus ya. Iya, iya, iya. Kalau dulu study tournya itu tidak terbatas pada kelas 6. Oh iya, Ya, kelas-kelas berarti banyak Bagus iya ya. kelas-kelas yang lain biasanya kan sudah ada agenda rutin tahunan. Jadi kelas murid-murid yang mau ikut tuh biasanya nabung, Oh iya, iya, nabung, iya, nabung, iya, nabung. iya. Jadi dia akan ikut study tour atau rekreasi membersamai kakak kelasnya. Iya, iya. Tuh, nabung, nabung, nabung. Tapi biasanya kalau ada beberapa sekolah itu kalau yang study tour atau rekreasi itu selain kelas biasanya kelas-kelas tinggi. Kalau kelas Ya, rendah biasanya ada kita kelas kerepotan ya juga kelas ya. 4, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau terlalu kecil kan kerepotan juga kita. Kerepotan juga. Gurunya. Menanggapi dengan adanya kecelakaan yang barusan terjadi, baru ini terjadi, paling tidak dari Dinas Pendidikan telah memberikan semacam warning atau bagaimana Pak? Jadi dari Dinas Pendidikan memang Tidak melarang ya. memang Bukan melarang. ada katakanlah ada himbauan Himbauan. agar tidak melakukan kegiatan study tour tersebut. Iya, iya, iya. Karena apa? Karena ketika dilakukan bahwa faktor-faktor berbahaya, faktor itunya yang menjadi pertimbangan. Jadi ketika misalnya kecelakaan, Iya. maka kan orang tua murid kan majemuk, orang tua murid tidak satu sudut pandang, Iya, macam-macam. iya, Jadi betul. bisa-bisa nanti akan menyalahkan pihak sekolah. Kemungkinan besar akan menyalahkan pihak sekolah. Dan ketika ada siswa yang melanggar, ada siswa yang meninggal, biasanya juga rentetannya dengan dinas pendidikan. Betul. Dinas pendidikan juga ada beban, kepala sekolah juga seperti itu, pengawas juga seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi itu himbauannya agar kegiatan tersebut dihindari, katakanlah bahkan sampai harus minta izin segala. Sekarang bagus ya. Dulu sudah minta izin sudah segala. dulu ya. Iya, paling tidak ada izin. Jadi kalau sudah tidak ada izin jangan memaksakan diri. Jadi Dengan adanya ajang kreativitas, berarti peserta didik saat ini sudah ada yang dilatih bagus ya, untuk memberikan penampilan gitu ya. Iya, otomatis sudah ajang kreativitas itu kan bakat, minat dan kemampuan anak di bidang apa saja, ada di bidang tarik suara, ada di bidang pidato, bidang-bidang lainnya itu memang perlu digali. Setelah digali, diasah, dilatih. Nah, kesempatan terakhir ya ditampilkan pada waktu malam perpisahan. Terkadang karena
banyaknya bakat dan minat anak-anak, jadi kita hanya memilih di acara intinya memang yang top lah. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita pilih, kita pilih yang bagus-bagus kita tampilkan pada acara intinya. Tapi semua anak ditampilkan yaitu Oh, semua anak iya ya. Iya. dikasih acara pra acara. Hmm. Jadi sebelum acara dimulai Iya, iya. kita Ada tampilkan semua. penampilan Iya, gitu ya. kita tampilkan semua dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Setelah acara baru kita pilih penampilannya yang terbaik lah. Dari sisi manfaatnya juga memang study tour atau rekreasi itu juga bagus. Tapi kalau adanya ajang kreativitas juga bagus juga karena sekolah itu menjadi para tetangga-tetangga sekitar atau lingkungan di sekitar biasanya ikut menonton juga di situ sehingga sekolah menjadi hidup gitu kan. Kalau dari sudut besar global itu lebih lebih membumi, lebih mendidik pada acara ajang kreativitas. Dan lagi biasanya kalau sudah penampilan-penampilan, ada penampilan-penampilan dan penonton juga banyak di sekitar. Akhirnya menumbuhkan minat untuk sekolah di situ biasanya Banyak bagus. bang, Iya. banyak Iya, iya. bukan hanya hal tersebut. Iya, Pertama juga bisa iya. ajang promosi sekolah. Iya, promosi sekolah Yang betul. Yang kedua, ketika ada penonton banyak, ada kegiatan uang kita publish, Iya, iya. otomatis kan ada sentra-sentra, ada yang jualan. Nah, itu kan bisa menggerakkan roda perekonomian di lingkungan sekitar sekolah. Betul. Jadi Saya itu nggak kepikiran. ya seperti itu manfaat besarnya sebenarnya itu lebih memberikan nilai positif, efek positif dalam sisi perekonomian itu ajang kreativitas atau malah perpisah. Karena kalau kita sudah publish, kita branding, Iya. maka yang datang pasti banyak. Jadi bapak ibunya cerita Atau sama bahkan kakeknya. iya Nanti malam saya akan tampil gitu cucu kan. saya tampil, family-nya juga diceritakan, maka akan melihat. Ketika mau melihat kan di situ juga ada yang jualan. Iya. Ada yang jualan, mau tidak mau kan sentra ekonomi bergerak di situ. Iya, betul. Jadi itu manfaat yang luar biasa. Daripada study tour, Iya. kita bawa uang, tapi ternyata belanjanya di luar. Iya. Jadi sejahteranya penduduk luar. Tapi ketika melakukan ajang kreativitas di tempat sendiri, maka uang akan berputar di daerah tersebut. Akan mendatangkan pendapatan atau income pada daerah itu sendiri. Bahkan terkadang juga ada pedagang-pedagang asongan dari desa luar juga ikut nimbrung di situ. Iya. Itu enaknya gitu itu ya. manfaat yang mungkin yang belum terpikirkan, padahal sangat luar biasa. Betul. Itu biasanya kalau di desa-desa itu di pelosok-pelosok memang dengan adanya perpisahan promosi gratis sebenarnya, Pak. Promosi gratis. Kadang-kadang di sekolah situ itu perpisahannya bagus itu kan. Iya, Iya kan. Itu kan. Tahun depan aku sekolahkan katanya kan. Anakku atau cucuku akan disekolah di situ. Nah, iya, jadi ajang promosinya. Sehingga di situ juga ada semacam semacam silaturahim bang, bertemu dengan wali murid, guru itu kan, sehingga menambah kedekatan. Ya. Ajang promosinya sebenarnya lebih meyakinkan pada ajang kreativitas. Kalau tadi itu apa yang dipromosikan? Apa cuma tempat wisata aja mempromosikan tempat lain. Misalnya kita ke Wahana Bahari Lamongan, kita promosikan tempat wisata lain agar orang berkunjung ke sana. Iya. Kan kita nggak dapat apa-apa. Ya paling tidak kita hanya nyumbang sampah di sana kan. Iya. Lagian kadang-kadang gini bang, setelah anak-anak itu melakukan studi tour di tempat wisata atau tempat bersejarah,
biasanya ujung-ujungnya nanti di belanja di mana, berhenti di mana gitu, Bang. Iya, Iya. pasti pasti sangunnya Anak-anak double ya, juga. iya, anak-anak nggak dipikirkan orang tua mampu apa enggak, pokoknya mau belanja juga anak-anak itu. Nah, Ya dengan ketika melakukan ajang kreativitas, ternyata apa susunan acaranya sangat bagus, penampilannya sangat bagus, iya, maka itu akan menjadi momen menarik. iya, iya, iya. Promosi nggak berbayar dari sekolah tersebut. Wah, ternyata anak saya bisa bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Jadi tertarik untuk masuk Iya, juga. iya, iya. Anak saya bisa bahasa Arab juga di situ. Anak saya perkaliannya gini-gini. Sehingga promosi tidak. Nomor satu itu, Bang. Nomor dua, sekarang kan medsos punya Android semua wali murid Iya, itu. Paling tidak dengan dengan difoto, dengan ada penampilan itu diletakkan di sosial media, Bang. Paling tidak begitu. jelas. Iya kan? Otomatis semakin lebar lah nilai promosinya itu. Itu enaknya kalau kalau mengadakan ajang kreativitas menurut saya. Jelas berkesinambungan Hmm. efek dominonya Hmm. sekolah promosi gratis juga selain lewat anak sendiri, lewat Iya, para orang orang tuanya, tua. lewat para pedagang asongan yang datang, Hmm. juga menjadi ajang silaturahmi antara wali murid dan Dengan guru. dengan guru. Jadi gitu silaturahmi saling titip. Jangan lupa tolong kalau ada tetangga atau adiknya masukkan ke sini lagi. Iya, paling tidak Paling begitulah. juga seperti itu. Kak. Enakan di situ karena guru-gurunya sangat berperhatian gitu kan. Sehingga anak-anak itu namanya anak-anak kalau sudah ada penampilan kadang-kadang anak-anak tertarik untuk sekolah di situ. Nah, selain hal tersebut, kalau kalau study tour kita cuma mengeluarkan mobil kan, Iya. terbatas pada mobil Mobil. saja kan, mobil kan. Selainnya kita belanja di daerah orang lain, Daerah orang income daerah. Tapi ketika ajang kreativitas, kursi, sewa kita ke lembaga ini, udah datang. Terop, udah sewa lembaga lain. Apa panggung lain, sound system lain, lampu lain. Jadi juga menggerakkan para pekerja-pekerja yang ada di sekitar tersebut. Betul. Jadi ini kan sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita Bergerak semua gitu. bergerak semuanya. Misalnya undangannya sekitar 200. Kita pakai snack, ada yang pakai nasi. Kita akan menggerakkan sentra ekonomi yang jualan kue, jualan nasi, pesan-pesan. Iya kan? Kan jadi bergerak kan perekonomian di sekitar sekolah. Di satu kecamatan bergerak. Tapi kalau tadi tuh cuma apa? Sewa mobil. Tapi nggak ada kan? Kita belanja di kecamatan lain, di kabupaten lain. Income-nya masuk ke sana. Paling cuma mobil aja satu. Tapi kalau perpisah banyak. Lagian gini, Bang. Yang kita ini sudah panjang lebar ya. Paling tidak dengan adanya perpisahan atau ajang kreativitas itu kakek neneknya ikut di dalamnya nonton juga. Kalau study tour kan nggak ada orang tuanya, ya neneknya nggak akan ikut. Nah, itu kan, kan? apa nilai kepuasan itu lebih puas lebih puas ajang kreativitas menikmati atau paling tidak. malam perpisahan. Katakanlah study tour sumbangannya sampai sekitar 200. Yang menikmati cuma satu anak. Iya. Perpisahan sumbangannya cuma 100. Anaknya menikmati, ibunya menikmati, kakeknya menikmati, para tetangganya pun juga menikmati. Jadi ajang kepuasannya lebih melebar daripada study tour yang cuma notabene satu orang. Itu juga pertimbangan. Tapi paling tidak kita ini bukan antipati kepada study tour, Bang ya, bukan antipati, kita cuma memberi gambaran atau semacam sudut pandang yang melahirkan minat atau keinginan dari wali murid, dari para guru. Kan risikonya juga kecil, Bang, kalau ada semacam ajang kreativitas ketimbang melakukan study tour gitu, Bang. Iya kan? Demikian pemirsa channel Pendopo Madura, perbincangan
kami dengan Bapak Agus Sugianto. Dan yang terakhir saya ingin mendengarkan harapan dari Bapak Agus Sugianto adanya ajang kreativitas di sekolah Bapak Agus. Jadi harapan saya, jadi sebelumnya bukan harapan, sebelumnya flashback dulu. Iya, iya. Jadi himbauan kepada para masyarakat jangan serta-merta menyalahkan Iya. sekolah, Hmm. menghakimi para guru yang ikut dalam acara study tour sehingga kecelakaan. Pertama itu sudah melalui tahapan-tahapan sehingga matang dengan persetujuan komite, dengan persetujuan wali murid, tentunya itu sangat alot sampai memutuskan program study tour. Itu sudah larikan bahwa itu memang sudah tindak Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengkambing hitamkan. Jangan saling menyalahkan gitu Jangan kan. saling menyalahkan pihak guru, padahal gurunya itu sudah bayar sendiri. Bahkan terkadang seorang guru ketika study tour ada murid yang pas-pasan, kadang-kadang gurunya itu ikut juga. Bukan Ngasih nalang bantu ya. ngasih bang jajan, kamu gurunya yang ngasih uang jajan. Kadang-kadang banyak seperti itu juga. Iya. Jadi jangan sampai kejadian ini kemudian membabi buta menyalahkan pihak sekolah Iya. dan guru, haji mumpung dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, harapan saya ketika sekolah saya melakukan ajang kreativitas, maka harapan saya bakat-bakat terpendam yang ada pada anak didik makin terasa, makin mumpuni sehingga bakat tersebut dapat menjadi kontribusi, bisa menjadi kontribusi bagi dia ketika dia bisa melanjutkan ke SMP, melanjutkan ke SMA. Karena kita tidak tahu, siapa tahu bakat-bakat tersebut malah mendatangkan pendapatan income kepada dirinya nanti setelah dia kembali kepada masyarakat. Kita kan tidak tahu kan. Betul. Saya harap jadi ketika saya gali bakatnya, maka anak-anak yang pertama muncul sifat keberanian. Paling tidak begitu Bang, Itu kan? membangun sifat keberanian. Paling tidak kan ketika anak ditunjuk menjadi pembawa acara, dia kan pertama takut, malu, tapi ketika sudah diangkat dia berani, mungkin nanti dia akan menjadi MC yang terkenal. Tidak ada yang tahu. Penyiar yang terkenal kan tidak ada yang tahu. Jadi bakat tersebut diarahkan dengan tujuan agar dengan bakat tersebut si anak bisa mengarungi nanti ketika dia menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. Karena membangun rasa percaya diri itu tidak segampang membalikkan telapak tangan Bang. Karena jiwa yang kita harus bangun rasa percaya dirinya. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari kami berdua, dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.